Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang kisah orang-orang yang melanggar. Kisah ini dikisahkan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 163. Pada suatu kota di antara kota-kota Bani Israel, penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka mencukupi makanan pokok dan rezeki mereka melalui pekerjaan tersebut. Meski demikian, mereka tidak bekerja pada hari Sabtu karena mereka mensucikannya. Demikian ajaran pada saat itu. Pada saat masa Nabi Allah Daud alaihissalam, tersebarlah perbuatan dosa di kalangan penduduk kota tersebut. Sehingga Allah ingin menguji mereka dengan ujian yang berat, guna membedakan mana di antara mereka yang taat kepadanya dan mana di antara mereka yang bermaksiat kepadanya. Allah menyempitkan rezeki mereka, menahan ikan-ikan terapung di permukaan air sepanjang minggu. Adapun pada hari Sabtu, semua orang menyaksikan dengan jelas ikan terapung-apung di permukaan air dan sangat menakjubkan, jumlahnya banyak dan beragam macamnya. Keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu, mereka kembali berburu ikan, namun mereka mendapati ikan-ikan tersebut telah meninggalkan permukaan air menuju ke dasar laut yang dalam. Mereka pun bingung dan sangat bingung. Disinilah mereka diuji. Mereka pergi berburu menangkap ikan sepanjang minggu, namun mereka hanya mendapatkan ikan yang sangat sedikit. Adapun pada hari Sabtu, di mana hari itu disucikan dan dihormati oleh mereka, hari yang diharamkan mereka bekerja, ikan-ikan itu justru berdatangan, terapung-apung, berloncatan di depan mata kepala mereka dengan jumlah dan jenis yang menggoda. Orang-orang beriman memperhatikan ujian tersebut dan menyadarinya. Mereka memberitahu masyarakat bahwa ujian yang menimpa disebabkan karena dosa-dosa mereka. Jikalau mereka mampu bersabar atas ujian tersebut, maka Allah akan mengangkat ujian tersebut dan mereka akan mendapatkan ridhonya. Sebagian penduduk desa berkumpul dan bermusyawarah. Mereka hendak membelah saluran dan membukanya pada hari Sabtu sehingga penuh dengan ikan-ikan. Kemudian mereka akan menutup jendela-jendela saluran tersebut pada malam harinya, dan kemudian akan memburunya lagi pada hari Minggu. Sebagian lagi ada yang melemparkan jaring ikan pada hari Jumat malam, supaya ikan-ikan itu bergantungan terperangkap, kemudian mereka akan mengeluarkannya pada hari Minggu dalam kondisi penuh berbagai macam ikan yang bagus. Ketika para ulama dan orang-orang soleh menyaksikan hal tersebut, mereka pun sangat heran akan perilaku aneh yang dilakukan masyarakat. Mereka segera mendatangi para pelaku-pelaku maksiat dan menasihati serta memperingatkan mereka akan akibat dari perbuatan mereka. Mereka pun menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan siasat buruk terhadap apa yang sudah Allah haramkan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi, dan Dia akan menghisap perilaku tersembunyi manusia itu sebelum yang dilakukan terang-terangan. Dan mereka para pelaku maksiat mencemooh orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dan berkata pada mereka, "Kalian ini hanya sedang dengki pada kami atas rezeki kami yang berlimpah." Hingga pada puncaknya, orang yang beriman menasihati mereka dengan nasihat yang keras. Mereka berkata pada pelaku maksiat, "Jika kalian tidak mau berhenti dari perbuatan buruk dan keji tersebut, maka sungguh kami akan pergi dari kota ini dan kami tidak akan bermajelis bersama kalian selamanya." Pelaku maksiat menjawab, "Pergilah kalian, tinggalkan kami dan kami pun akan meninggalkan kalian." Maka pergilah orang-orang yang beriman dari kota tersebut karena takut akan azab Allah yang akan turun pada pelaku maksiat, sedangkan mereka masih bersama mereka. Kemudian datanglah azab dari Allah, diazablah para pelaku maksiat yang penuh dengan siasat, dan selamatlah para penyeru kebaikan dan pencegah kemungkaran. Adapun azab yang terjadi merupakan azab yang sangat besar, yaitu Allah mengubah mereka menjadi kera sebagai bentuk balasan bagi mereka atas maksiat yang mereka lakukan. Mereka tidak hidup kecuali hanya berselang 3 hari, sebab kemudian Allah matikan mereka semua setelah Allah jadikan mereka pelajaran bagi orang lain. Hikmah dari kisah ini adalah, pertama, jangan menunda-nunda ibadah karena alasan dunia. Yang kedua, melakukan pelanggaran dan kezaliman terhadap perintah Allah akan berakibat mendapatkan siksa yang keras. Yang ketiga, penyebab keselamatan suatu kaum dari azab Allah adalah masih adanya penyeru kepada kebaikan
dan orang-orang yang mencegah dari kemungkaran. Sekian kisah kali ini. Wassalamualaikum.